Di balik layar CCTV, seorang pria kaya menyaksikan sesuatu yang menggetarkan hatinya. Seorang gadis desa yang diam-diam menahan lapar demi anak-anaknya. Apa yang membuatnya rela berkorban begitu besar? Dan mengapa perasaan asing mulai tumbuh di hati pria yang telah kehilangan segalanya? Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar dari mana kamu menonton video ini. Mari kita simak mengharukan ini bersama. Tuan Arman adalah seorang pria sukses yang memiliki segalanya. Kekayaan berlimpah, bisnis berkembang pesat, rumah megah, dan yang paling berharga, keluarga kecil yang bahagia bersama istrinya, Siska, serta keempat anak mereka. Setiap pagi di rumahnya selalu dimulai dengan suara tawa dan canda anak-anak, sementara Siska dengan penuh kasih sayang menyiapkan sarapan. Namun, kebahagiaan itu hancur dalam sekejap. Sebuah kecelakaan tragis merenggut nyawa Siska tanpa peringatan. Dunia yang selama ini terasa sempurna bagi Arman tiba-tiba runtuh. Ia tak hanya kehilangan belahan jiwa, tetapi juga kehilangan arah. Kini, ia harus menghadapi kenyataan mengembangkan 4 anak seorang diri, sebuah tanggung jawab yang terasa begitu berat. Anak-anaknya yang masih kecil belum benar-benar memahami apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa ibu mereka pergi dan tidak pernah kembali. Mereka menunggu di depan pintu setiap sore, berharap ibunya pulang seperti biasa. Namun, yang datang hanya keheningan dan kebisingan dari ayah mereka. Arman, yang selama ini sibuk mengurus bisnis, kini merasa asing di rumahnya sendiri. Ia tak tahu bagaimana menenangkan tangisan anak-anaknya di malam hari, atau bagaimana membujuk mereka untuk makan. Ia mencoba mencari pengasuhnya, tetapi tidak ada yang bertahan lama. Ada yang menyerah karena kerewelan anak-anaknya, ada yang hanya bekerja demi uang tanpa keikhlasan. Hari-hari berlalu dalam kesedihan. Rumah yang dulu penuh kehangatan kini terasa dingin dan sunyi. Arman merasa semakin kehilangan pegangannya, semakin tenggelam dalam keputusasaan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia mampu menjadi ayah yang cukup baik bagi anak-anaknya? Hingga suatu hari, seorang kenalan memperkenalkannya pada seorang gadis desa bernama Ayu. Gadis muda itu datang dari latar belakang yang sederhana, yatim piatu sejak kecil, tetapi dikenal sebagai sosok yang penuh kesabaran dan kasih sayang. Awalnya, Arman ragu. Bagaimana mungkin seorang gadis desa tanpa pengalaman mengurus anak-anak dari keluarga kaya bisa bertahan di rumahnya? Namun, ada sesuatu dalam Ayu yang berbeda. Sorot matanya lembut, penuh ketulusan, dan tanpa rasa takut. Tanpa banyak pilihan lain, Arman akhirnya mempekerjakan Ayu sebagai pengasuh anak-anaknya. Hari pertama Ayu terasa biasa saja. Namun seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang perlahan mulai berubah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, suara tawa anak-anak kembali terdengar di rumah itu. Sejak kepergian Siska, rumah Arman tak lagi terasa seperti rumah. Anak-anaknya semakin tertutup, dan Arman sendiri semakin larut dalam kesibukan kerja, seolah-olah itu satu-satunya cara untuk menghindari rasa sakit. Namun, semua mulai berubah sejak kehadiran Ayu. Hari pertama Ayu bekerja di rumah itu, ia bisa merasakan kesedihan yang membahayakan setiap sudut. Anak-anak Arman, Raka, Dinda, Farel, dan si bungsu Kirana tidak langsung menerima kehadirannya. Mereka memandang dengan dingin, bahkan tak sedikit pun berbicara di dalamnya. Arman juga terlihat acuh tak acuh, seolah keberadaannya hanyalah bagian dari rutinitas tanpa makna. Namun, Ayu bukanlah gadis yang mudah menyerah. Ia mengerti bahwa mereka tidak membencinya, melainkan takut kehilangan lagi. Maka, ia tidak berusaha memaksa, tetapi perlahan-lahan memasuki dunia mereka dengan caranya sendiri. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan dengan penuh perhatian. Berbeda dengan pembantu sebelumnya yang hanya menyajikan makanan seadanya, Ayu memasak dengan hati-hati. Ia mengingat makanan kesukaan anak-anak dan mencoba membuat mereka tertarik. Suatu pagi, ia membuat roti panggang berbentuk bintang untuk Kirana, yang akhirnya membuat gadis kecil itu tersenyum tipis. Senyum pertama yang terlihat sejak ibunya tiada. Dinda, anak kedua yang berusia 10 tahun, adalah yang paling sulit didekati. Ia selalu berpura-pura dingin dan seolah ingin menunjukkan bahwa ia tak membutuhkan siapapun. Namun,
Ayu tetap bersabar. Ia membiarkan Dinda mengamati tanpa menuntut apapun darinya. Hingga suatu malam, saat listrik padam, Dinda yang diam-diam takut gelap akhirnya mencari Ayu dan bersembunyi di balik punggungnya. Saat itulah Dinda mulai terbuka. Sementara itu, Arman masih bersikap dingin terhadap Ayu. Baginya, Ayu hanyalah seorang pengasuh, bukan bagian dari keluarga. Ia jarang berbicara di sana, bahkan kadang terlihat kesal dengan kehadirannya. Namun, perlahan, ia mulai menyadari bahwa Ayu bukan seperti pengasuh lainnya. Suatu malam, Arman pulang lebih awal dari kantor dan mendengar suara gelak tawa dari ruang keluarga. Itu adalah suara yang sudah lama hilang. Ia mengintip dari balik pintu dan melihat anak-anaknya duduk mengelilingi Ayu, mendengarkan dongeng sambil tertawa. Ada kehangatan di sana, sesuatu yang telah ia lupakan sejak kepergian Siska. Namun, di tengah perubahan ini, ada sesuatu yang mulai tumbuh di hati Arman. Sebuah perasaan asing yang selama ini ia coba hindari. Ia mulai menyadari bahwa kehadiran Ayu bukan hanya mengubah anak-anaknya, tetapi juga dirinya sendiri. Tapi apakah hati yang telah lama membeku bisa mencair kembali? Hari-hari berlalu dengan cepat, dan tanpa disadari, kehadiran Ayu semakin mengakar di dalam rumah Arman. Ia bukan lagi sekedar mengasuh anak-anak, tapi sudah menjadi bagian dari keseharian mereka. Bahkan, suasana rumah yang dulu terasa muram kini mulai terasa hangat. Pagi-pagi, Arman masih sering menemukan dirinya teringat di ambang pintu ruang makan, memperhatikan bagaimana anak-anaknya tertawa bersama Ayu. Raka, yang biasanya cuek, kini lebih sering terlihat berbicara di dalamnya. Dinda, yang dulu paling dingin, bahkan mulai meminta pendapat Ayu tentang tugas sekolahnya. Farel sering berlari-lari mengejar Ayu dengan penuh canda, sementara Kirana sudah tak lagi ragu memeluknya setiap pagi. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai mengusik hati Arman. Ia tidak bisa mengabaikan bahwa kehadiran Ayu bukan hanya mengubah anak-anaknya, tapi juga dirinya sendiri. Ada perasaan aneh yang mulai tumbuh. Sesuatu yang sudah lama ia tekan sejak kepergian Siska. Arman selalu menganggap dirinya pria yang kuat, yang bisa mengendalikan segalanya. Tapi saat melihat Ayu tertawa bersama anak-anaknya, ia sering mendapati dirinya berpikir lebih lama dari yang seharusnya. Saat Ayu berbicara padanya, ada getaran halus yang entah mengapa membuatnya gelisah. Malam itu, Arman pulang lebih awal dan tanpa sengaja mendengar suara Ayu di dapur. Ia mengintip dari balik pintu dan melihat gadis itu tengah berbicara dengan Kirana sambil membersihkan meja makan. "Kirana sayang Ayu?" tanya Ayu dengan suara lembut. Kirana mengangguk cepat. "Sayang banget. Ayu baik, Ayu cantik, Ayu wangi." Ayu tertawa, lalu mengusap kepala gadis kecil itu. "Terima kasih, sayang. Ayu juga sayang Kirana." Arman tak tahu mengapa ia tetap berdiri di sana, mendengar percakapan kecil itu. Sesuatu di dalam dirinya terasa hangat sekaligus mengganggu. Ayu adalah orang luar, seseorang yang seharusnya hanya bekerja di rumah ini. Tapi mengapa rasanya ia adalah bagian dari keluarga? Esoknya, saat sarapan, Arman tanpa sadar memperhatikan Ayu lebih lama dari biasanya. Cara ia menyiapkan makanan, cara ia berbicara dengan anak-anak, bahkan cara ia menyiapkan rambut ke belakang telinga. Arman sadar bahwa ini salah. Ia tidak boleh seperti ini. Namun, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin ia merasa menguat. Suatu sore, ketika Ayu sedang mengajar Farel menggambar di ruang tamu, Arman tiba-tiba duduk di seberangnya. Ini pertama kalinya ia benar-benar meluangkan waktu untuk memperhatikannya dari dekat. "Kamu sudah lama bekerja di sini?" ujar Arman pelan. Ayu menoleh dan tersenyum. "Belum terlalu lama, Pak. Tapi saya merasa seperti sudah lama mengenal mereka." Arman mengangguk pelan. "Mereka menyukai kamu." Ayu tertawa kecil. "Saya bersyukur bisa dekat dengan mereka. Mereka anak-anak yang luar biasa." Sejenak, suasana hening. Arman ingin mengatakan sesuatu, tapi dia ragu. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya dia rasakan, dan itu membuatnya bingung. Namun, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba Dinda berlari ke arah mereka dengan wajah panik. "Ayu!" Kirana jatuh di kamar mandi.
Tanpa pikir panjang, Ayu langsung bangkit dan berlari ke lantai atas, diikuti oleh Arman. Sesampainya di sana, mereka menemukan Kirana terduduk di lantai kamar mandi dengan tangan yang memerah. Air mata menggenang di matanya, dan bibir mungilnya bergetar menahan tangis. "Aduh, sayang, sini Ayu lihat," ucap Ayu dengan panik. Ia segera berjongkok dan memeriksa tangan Kirana. Arman juga ikut berlutut, matanya penuh kekhawatiran. "Kirana, sakit?" tanyanya lembut. Kirana mengangguk pelan. "Sakit, Papa?" Arman menatap Ayu dengan cemas. "Apa yang harus ke dokter?" Ayu menggenggam tangan kecil itu dengan hati-hati, lalu memijatnya secara perlahan. "Sepertinya tidak ada yang patah, Pak. Mungkin hanya terkilir. Tapi lebih baik dikompres dulu." Ayu segera mengambil es dari dapur dan membalutnya dengan kain sebelum menempelkannya di tangan Kirana. Gadis kecil itu meringis sebentar, tapi pelukan Ayu membuatnya merasa lebih nyaman. Arman menghela napas lega. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika Ayu tidak ada di sana. Malam itu, setelah Kirana tertidur, Arman mendekati Ayu di ruang tamu. "Terima kasih," singkatnya. Ayu menoleh dengan bingung. "Untuk apa, Pak?" "Untuk semuanya." Ayu tersenyum kecil, tapi tak mengatakan apapun. Ada sesuatu di matanya yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang membuat Arman semakin bingung dengan perasaannya sendiri. Malam itu, Arman kembali ke kamarnya dengan hati yang lebih nyaman dari sebelumnya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di sini? Dan mengapa dia merasa takut akan penjelasannya? Sejak malam itu, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Arman. Ia mulai lebih sadar akan kehadiran Ayu, lebih peka terhadap setiap gerakan dan suaranya. Setiap kali gadis itu tersenyum, ada perasaan hangat yang tak bisa ia jelaskan. Namun, di sisi lain, ia juga merasa ragu. Ayu hanyalah pengasuh anak-anaknya, seorang gadis yang datang untuk membantu mereka melewati masa sulit. Perasaan yang tumbuh ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Tapi, semakin dia mencoba menghindar, semakin dia terjebak dalam kebersamaan yang tak terelakkan. Suatu pagi, saat Arman hendak berangkat kerja, ia melihat Ayu tengah menyisir rambut Kirana di ruang tamu. Tangannya bergerak lembut, menyusun rambut kecil itu menjadi 2 kepang rapi. "Kirana mau pakai pita yang mana?" tanya Ayu sambil mengangkat 2 pita berwarna merah muda dan biru. Kirana berpikir sejenak, lalu menunjuk yang merah muda. "Yang ini, biar sama kayak baju Ayu." Ayu tertawa kecil. "Oke, kalau begitu." Arman yang menyaksikan adegan itu dari kejauhan, merasa ada yang menyesak di dadanya. Seandainya Siska masih ada, mungkin inilah yang akan terjadi setiap pagi. Namun, kenyataannya berkata lain. Sekarang, ada Ayu, dan ia semakin sulit menampik bahwa kehadirannya telah mengisi ruang kosong di rumah ini. Sepanjang hari di kantor, pikiran Arman dipenuhi oleh Ayu. Ia mencoba mengabaikannya dengan tenggelam dalam pekerjaan. Namun bahkan angka di layar komputer tidak mampu mengalihkan perhatiannya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah yang ia rasakan ini hanya perasaan sesaat atau sesuatu yang lebih dari itu? Ketika malam tiba, ia pulang lebih awal dari biasanya. Rumah sudah tampak lebih tenang. Hanya ada suara televisi yang menyala pelan di ruang tengah. Ayu tengah duduk di lantai bersama Kirana dan Farel, membaca buku cerita. "Ayah!" seru Farel begitu melihatnya. Ayu segera menutup buku itu dan tersenyum. "Anak-anak baru saja mau tidur, Pak." Arman mengangguk. "Terima kasih sudah menemani mereka." Ia mengantar anak-anak ke kamar dan memastikan mereka tertidur sebelum kembali ke ruang tamu. Ayu masih di sana, merapikan buku-buku yang berserakan. "Sudah malam, kamu juga sebaiknya istirahat," kata Arman. Ayu tersenyum, tapi masih melanjutkan pekerjaannya. "Sebentar lagi, Pak. Saya mau bersihin ini dulu." Arman teringat sejenak, lalu tanpa sadar melontarkan pertanyaan yang sudah lama ada di ingatannya. "Ayu, kenapa kamu mau kerja di sini?" Ayu terkejut mendengar pertanyaan itu, lalu menatap Arman dengan sorot mata yang sulit dibaca. "Saya butuh pekerjaan, Pak."
Tentu. Tapi kenapa pekerjaan ini? Mengurus anak-anak bukan hal yang mudah. Ayu menunduk, seakan berpikir sejenak sebelum menjawab. Karena saya juga pernah kehilangan seseorang. Pak, saya tahu bagaimana rasanya tumbuh dengan kehilangan. Dan saya tidak ingin anak-anak merasakan hal yang sama terlalu lama. Jawaban itu membuat Arman teringat. Ada sesuatu dalam nada suara Ayu yang penuh ketulusan, sesuatu yang membuatnya semakin sulit mengingkari bahwa gadis ini bukan sekadar pekerja di rumahnya. Hari-hari berlalu, dan kebersamaan mereka semakin erat. Arman mulai menyadari bahwa dia sedang mencari-cari alasan untuk berbicara dengan Ayu, hanya untuk bertanya bagaimana harinya atau apakah dia sudah makan. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Arman menemukan Ayu berdiri di teras, memandangi langit yang kelabu. "Kamu suka hujan?" tanya Arman, berdiri di sana. Ayu tersenyum tipis. "Dulu, aku tidak suka. Tapi sekarang, hujan mengingatkanku bahwa setelah dingin dan gelap, selalu ada saatnya matahari bersinar lagi." Arman menatap Ayu dalam-dalam. Kata-kata itu terasa begitu dalam, seolah memiliki makna yang lebih dari sekedar tentang hujan. Saat itu, tanpa disadari, jarak di antara mereka terasa semakin dekat. Hanya beberapa langkah memisahkan mereka, dan Arman bisa melihat dengan jelas setiap detail di wajah Ayu. Matanya yang lembut, senyum kecil yang selalu hangat, dan helai rambut yang sedikit basah terkena percikan hujan. Hatinya berdebar, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia membiarkan dirinya merasakan sesuatu yang selama ini ia coba hindari. Namun, sebelum dia bisa berkata apa-apa, suara Kirana memecah momen itu. "Ayu, Papa, aku punya." Ayu tertawa kecil, lalu segera kembali ke dalam rumah. "Ayu, ambilkan minum ya, Kirana." Arman masih berdiri di tempatnya, menatap kepergian Ayu dengan perasaan yang semakin tak bisa ia kendalikan. Dia tahu, ada sesuatu yang telah berubah. Dan ia tak yakin apakah ia siap menghadapi konsekuensinya. Arman semakin sulit menyangkal bahwa kehadiran Ayu telah membawa perubahan dalam hidupnya. Semakin hari, perasaan yang ia coba redam justru semakin mengakar. Ia sadar betul bahwa seharusnya tidak ada ruang bagi perasaan ini. Bukan sekarang, bukan di saat ia masih berusaha menerima kehilangan Siska. Namun, semakin ia berusaha menjauh, semakin kuat pula tarikannya. Malam itu, setelah memastikan anak-anak tidur, Arman duduk di ruang kerjanya. Sebuah foto keluarga di meja masih berdiri di tempatnya. Gambar dirinya, Siska, Farel, dan Kirana diambil beberapa bulan sebelum kecelakaan itu. Ia meraih foto itu, jemarinya menyentuh wajah Siska dengan lembut. "Apa yang harus aku lakukan?" batinnya. Ia merasa bersalah. Seolah-olah dengan mulai membuka hati pada Ayu, ia sedang ditatap Siska. Namun, di sisi lain, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Sementara itu, di dalam ruangan, Ayu duduk di tepi kasur, memandangi layar ponselnya. Ibunya baru saja mengirim pesan, menanyakan kabarnya. "Ibu baik-baik saja, kan?" balasnya. Tak lama, balasan datang. "Ibu baik-baik saja, Nak. Tapi bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja di sana?" Ayu menjawab. Ia ingin menjawab bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi hatinya tidak bisa berbohong. Ia sadar bahwa ada sesuatu yang telah berubah, perasaannya terhadap Arman. Semakin lama ia berada di rumah ini, semakin sulit baginya untuk mengabaikan apa yang ia rasakan. Dia tahu batasannya. Ia hanya seorang pengasuh yang datang untuk membantu, bukan seseorang yang seharusnya terlibat lebih jauh dalam kehidupan majikannya. Tapi, bagaimana jika hati justru memilih jalan yang tidak seharusnya? Pagi harinya, suasana sedikit canggung di antara mereka. Arman mencoba merasakan hal yang biasa, tetapi ada ketegangan yang sulit ia sembunyikan. "Ayu, nanti sakit kamu ada waktu?" tanyanya saat sarapan. Ayu terkejut. "Ada, Pak." "Kenapa?" "Ada yang ingin saya bicarakan. Setelah anak-anak tidur, bisa?" Ayu mengangguk pelan, meski hatinya tidak tenang. Hari itu berjalan seperti biasa, tetapi ada perasaan tidak tenang yang terus mengikutinya.
Hingga malam tiba, setelah memastikan Kirana dan Farel sudah terlelap, Ayu duduk di ruang tamu, menunggu Arman yang masih berada di ruang kerjanya. Tak lama kemudian, pria itu keluar, wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Ia duduk di seberang Ayu, menghela napas sebelum akhirnya berbicara. "Ayu, aku?" Arman teringat sejenak, mencari kata-kata yang tepat. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku ingin jujur." Ayu menegangkan. Ia bisa merasakan bahwa pembicaraan ini akan mengarah ke sesuatu yang lebih dalam. "Aku tahu aku tidak seharusnya merasakan ini, tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Sejak kehadiranmu, rumah ini terasa lebih hidup. Anak-anak bahagia bersamamu, dan aku merasa berbeda," lanjut Arman. Ayu menunduk, berdebar hebat. "Pak Arman, aku tahu ini salah. Aku masih sedih, dan aku tidak ingin terburu-buru. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaanku." Ayu mengangkat wajahnya, menatap Arman dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak." Arman tersenyum kecil, tapi ada kepedihan di balik senyum itu. "Aku tidak meminta jawaban sekarang. Aku hanya ingin kau tahu." Hening menggagalkan ruangan itu. Ayu meremas jemarinya, mencoba memahami perasaannya sendiri. Dia tahu dia tidak bisa membalas perasaan Arman begitu saja. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, status mereka, anak-anak, dan luka yang masih ada di hati Arman. Setelah beberapa saat, Ayu menarik napas dalam-dalam. "Pak Arman, saya sangat menghormati Bapak. Saya juga menyayangi anak-anak. Tapi saya tidak ingin menjadi alasan Bapak merasa bersalah." Arman terdiam. "Saya bukan Siska, Pak, dan saya tidak ingin menggantikan tempatnya. Jika Bapak masih merasa terikat dengan masa lalu, saya takut kita akan berakhir menyakiti satu sama lain." Kata-kata itu menghantam Arman seperti pukulan telak. Dia tahu Ayu benar. Sebesar apapun perasaannya, jika hatinya masih dipenuhi oleh bayangan Siska, ia tidak akan bisa benar-benar melangkah maju. Setelah beberapa saat, Arman mengangguk pelan. "Aku mengerti, Ayu." Ayu tersenyum tipis. "Terima kasih sudah jujur, Pak. Saya menghargainya. Tapi mungkin kita butuh waktu untuk memahami perasaan masing-masing." Arman menghela napas, lalu tersenyum kecil. "Ya, mungkin kamu benar." Malam itu, keduanya kembali ke kamar masing-masing dengan perasaan campur aduk. Perasaan itu masih ada, tetapi kini mereka sadar bahwa waktu adalah satu-satunya jawaban. Dan mereka harus menunggu, hingga hati mereka benar-benar siap untuk menemukan arah yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu sejak pengakuan perasaan itu, dan sesuatu telah berubah dalam rumah besar milik Tuan Arman. Hubungan antara dirinya dan Ayu tak lagi sebatas majikan dan pekerja. Ada sesuatu yang lebih hangat, lebih dalam, yang terjalin di antara mereka. Meski mereka belum berbicara secara langsung tentang perasaan masing-masing, tetapi kebersamaan mereka menjadi lebih berarti. Tuan Arman semakin sering menghabiskan waktu bersama Ayu, bukan hanya karena ia mengaguminya, tetapi karena ia merasa bahwa gadis itu adalah bagian yang telah lama hilang dalam hidupnya. Namun, di balik semua kehangatan itu, ada satu hal yang masih mengganjal dalam benak Ayu. Ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Tuan Arman telah berkembang jauh lebih dalam dari sekadar rasa hormat dan kekaguman. Ia jatuh cinta, tapi ia juga sadar bahwa mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Ayu hanyalah seorang gadis desa yang datang untuk bekerja, sementara Tuan Arman adalah pria kaya yang memiliki segalanya. Apakah mungkin cinta seperti ini bisa memiliki akhir yang bahagia? Suatu malam, Ayu duduk di teras setelah memastikan anak-anak tertidur. Hatinya dipenuhi kebimbangan. Ia tidak ingin berharap terlalu tinggi, tetapi setiap kali melihat Tuan Arman dan anak-anaknya, ia merasa bahwa tempatnya memang ada di sini. Namun, bagaimana jika semua ini hanya sementara? Bagaimana jika suatu hari nanti ia harus pergi? Tanpa Ayu sadari, Tuan Arman memperhatikannya dari kejauhan. Ia melihat bagaimana gadis itu menatap langit dengan penuh kebingungan. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mendekat dan duduk di sampingnya. "Ayu,
Katanya dengan suara lembut. Ada sesuatu yang ingin aku katakan. Ayu menoleh dengan ragu. Apa itu, Tuan? Tuan Arman menarik napas dalam. Kau tahu, sejak istriku meninggal, aku selalu merasa bahwa aku tidak akan pernah bisa mencintai seseorang lagi. Aku pikir, tidak ada yang bisa menggantikan kehadirannya dalam hidupku dan dalam kehidupan anak-anakku. Tapi, sejak kau datang ke rumah ini, semuanya berubah. Kau bukan hanya merawat anak-anakku, tapi kau juga menghidupkan kembali rumah ini. Kau membawa cahaya yang sudah lama padam di sini. Dan aku sadar, aku tidak ingin kehilanganmu. Ayu terdiam. Dadanya terasa sesak oleh emosi yang bercampur aduk. Ia menunduk, menggenggam tangannya sendiri. Tuan, saya hanya ingin anak-anak merasa bahagia. Itu saja. Saya tidak pernah mengharapkan lebih dari itu. Tuan Arman tersenyum tipis. Dan itulah yang membuatku semakin yakin. Aku ingin kau tetap di sini, bukan sebagai pengasuh, bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai bagian dari keluarga ini. Sebagai seseorang yang aku cintai. Mata Ayu membesar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kata-kata itu akan terucap dari mulut pria yang selama ini ia hormati dan kagumi. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Tuan, apakah Anda benar-benar yakin? Saya ini hanya seorang gadis desa. Saya tidak memiliki apa-apa. Tuan Arman menggeleng dan menggenggam tangan Ayu dengan lembut. Kau memiliki sesuatu yang lebih berharga dari segalanya. Kau memiliki hati yang tulus, kasih sayang yang tidak bisa diukur dengan materi. Dan itu lebih dari cukup. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Ayu datang ke rumah itu, ia merasa bahwa ia benar-benar diterima. Tidak ada lagi perasaan canggung atau merasa tidak pantas. Ia tidak lagi hanya seorang pekerja. Ia adalah seseorang yang dicintai. Beberapa bulan kemudian, rumah yang dulu sunyi dan penuh kesedihan kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Anak-anak semakin ceria, dan hubungan Ayu dengan mereka semakin erat. Tuan Arman, yang dulu hidup dalam bayang-bayang kehilangan, kini menemukan harapan baru dalam hidupnya. Pada suatu pagi yang cerah, saat sarapan bersama, Tuan Arman mengumumkan sesuatu yang mengejutkan anak-anak. Kalian sayang Kak Ayu, kan? Tanyanya sambil tersenyum. Serentak keempat anaknya mengangguk dengan penuh semangat. Tentu saja, Kak Ayu adalah yang terbaik. Tuan Arman menatap Ayu dengan penuh cinta, lalu berkata dengan suara tegas, kalau begitu, bagaimana kalau Kak Ayu tetap tinggal di sini sebagai ibu kalian? Mata anak-anak membesar. Maksud ayah? Tanya si bungsu dengan polos. Ayu terkejut. Wajahnya memerah. Tuan Arman tersenyum dan menggenggam tangannya di depan anak-anak. Aku ingin menikah dengan Ayu. Bukan hanya karena aku mencintainya, tapi juga karena aku tahu dia adalah orang yang tepat untuk kita semua. Anak-anak melompat kegirangan. Ibu baru. Mereka berlari ke arah Ayu dan memeluknya erat-erat. Ayu tidak bisa menahan air matanya. Ia melihat ke arah Tuan Arman, yang menatapnya dengan penuh keyakinan. Dengan suara yang bergetar karena haru, ia mengangguk. Ya, saya mau. Dan di hari itu, takdir yang telah mempertemukan mereka akhirnya membawa mereka ke awal yang baru. Sebuah keluarga yang dulunya hancur, kini kembali utuh dengan cinta yang tulus. Ayu bukan lagi seorang pengasuh. Ia adalah bagian dari mereka. Bagian dari rumah itu. Dan bagian dari hati Tuan Arman untuk selamanya.